Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang administrasi keuangan. Nah, dasar pengelolaan administrasi keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model problem based learning atau PBL dengan pembelajaran 4C, peserta didik mampu menganalisis pengertian administrasi keuangan, mengidentifikasi fungsi administrasi keuangan, menguraikan tujuan administrasi keuangan, serta melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi keuangan dengan tepat. Nah, administrasi keuangan mengacu pada serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan membuat uang yang tersedia untuk berbagai cabang organisasi yang memungkinkannya untuk melaksanakan maksud dan tujuannya. Nah, diantaranya apa saja kegunaan keuangan di dalam kegiatan usaha? Yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, pemasaran. Yang keempat, pemberdayaan tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian administrasi keuangan ada dua, yaitu pengertian administrasi keuangan secara sempit dan luas. Nah, yang sempit dikatakan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan. Nah, pengertian administrasi keuangan secara luas, suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Nah, selanjutnya apa saja ya fungsi administrasi keuangan tersebut? Ini terbagi ya, ada beberapa. Yang pertama itu fungsi investasi. Fungsi investasi ini terbagi dua, diantaranya jangka pendek seperti kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua jangka panjang seperti tanah, gedung, peralatan produksi, dan sebagainya. Oke, sekarang apa saja ya tujuan dari administrasi keuangan itu? Ini antaranya yang pertama untuk memperlancar proses keluar masuknya uang. Yang kedua mempermudah transaksi uang. Yang ketiga adanya bukti transaksi. Nah, yang keempat mengetahui kondisi keuangan di organisasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, selanjutnya fungsi apakah dari gambar di bawah ini ya, karena selain fungsi investasi ada lagi fungsi yang lain ya. Anak-anak bisa tidak menjawab ini fungsi apa ya? Nomor satu ini adalah fungsi penerimaan dana atau pencarian dana ya. Ini ada yang mengulurkan bantuan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi pembelanjaan. Semua itu harus dicatat di dalam kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi untuk mencari laba. Jadi benar-benar setelah dilakukan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangannya, maka diharapkan akan mendapatkan laba perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat administrasi keuangan. Nah, secara umum ada 3 manfaat dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, dan lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya tanggung jawab administrasi keuangan. Yang pertama itu sebagai programmer ya, maksudnya untuk pengembangan proses. Nah, ini lebih memudahkan dengan menggunakan teknologi yang mengembangkan kemampuan di dalam pencarian data, pemrosesan data, sehingga hasilnya juga akan lebih baik. Nah, selanjutnya laporan.
tanggung jawab administrasi keuangan itu adalah membuat laporan. Jadi sedemikian rupa disusun laporannya untuk diaudit nantinya ya oleh pengawas. Selanjutnya adalah pedoman yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan. Ini ada bentuk kerjasama yang dilakukan pihak bank. Ini dapat membantu permodalan seperti itu ya Nanda. Nah selanjutnya ada koordinasi Departemen Keuangan Pegawaian. Dalam hal ini perlu ada koordinasi misalnya dengan mengadakan rapat untuk pengembangan kegiatan usaha ke depan. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada prinsip manajemen keuangan. Di antaranya adalah konsistensi ya. Tetap ya, maksudnya itu tetap tidak berubah-ubah, taat azas dan ajek ya, selaras atau sesuai. Nah yang kedua tuh akuntabilitas atau accountability ya. Nah ini adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban. Jadi apapun yang dilakukan oleh bagian administrator ataupun siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, maka benar-benar dapat mempertanggungjawabkannya ya, dilengkapi juga dengan bukti-bukti transaksi yang juga dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan atau stewardship ya. Maksudnya di sini adalah pengelolaan atas suatu aktivitas lancar, ekonomis dan efisien. Jadi benar-benar pengelolaan itu menjadi ajang untuk menjadikan suatu kegiatan itu produktivitas ya, dengan dilakukannya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah transparansi. Maksudnya di sini bebas, jelas dan terbuka. Jadi tidak ada yang dirahasiakan dan tidak ada yang disembunyikan ya. Walaupun berapapun angkanya ya tetap terbuka atau transparan gitu. Selanjutnya adalah viability, itu kelangsungan hidup. Jadi benar-benar pengelolaan keuangan yang baik itu dapat memenuhi kelangsungan hidup perusahaan untuk kelanjutan dan perkembangannya. Selanjutnya adalah accounting standar atau standar akuntansi. Nah, dalam artian bahwa akuntansi yang disusun sesuai dengan jurnal-jurnal laporan rugi laba itu sudah terstandar ya. Jadi tidak ada lagi yang diragukan di sana di dalam pencatatan kalau benar-benar memanfaatkan hitungan melalui transaksi akuntansi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini Ananda. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi dengan materi-materi yang lebih menarik dan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi untuk kali ini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.